Ya, Ya, silakan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Apa Selamat kabarnya hari ini? Tetap semangat luar biasa. Sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, Hairul, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Terima kasih Nah Hairul, semoga kegiatan belajar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, amin. Hari ini Ibu masuk di kelas 8A tanggal 22 Agustus 2022 pada jam pertama. Apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk? Alhamdulillah, Ibu senang sekali ketika Ibu masuk ke kelas 8A, kelasnya bersih, anak-anaknya rapi, tidak ada bangku kosong, luar biasa kelas 8A. PPKN, yes. Narkoba, no. Prestasi, yes, yes, yes. Wah, terima kasih. Sungguh luar biasa semangatnya kelas 8A. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Yang tidak bernyanyi, yang tidak ikut bernyanyi, nanti bernyanyi sendiri di depan ya. Jadi harus semangat bernyanyinya. Ibu siapkan sound-nya dulu ya. Ditunggu ya anak-anak, Ibu siapkan sound-nya dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat. Terima kasih. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Hebat sekali. Semuanya sudah hafal lagu Maju Tak Gentar ya. Nah, hari ini kita akan masuk bab 3, yaitu bab terakhir pada semester ganjil, yaitu ayo dibaca bersama-sama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pinter. Nah, materi kita hari ini adalah memaknai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan, menganalisis fungsi dan manfaat peraturan perundang-undangan nasional, menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, menyusun hasil telaah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Lalu setelah kalian mampu untuk menelaah, menganalisis, menguraikan, menyusun, lalu kalian akan menyajikan hasil identifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Nah, apa manfaatnya belajar hari ini? Manfaatnya adalah dengan mengetahui makna tata urutan peraturan perundang-undangan, maka peserta didik mampu berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar tercipta kehidupan yang rukun dan tertib. Sebelum Ibu lanjutkan, apa ada yang mau bertanya? Ibu mengajarnya terlalu cepat? Tidak, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, peraturan perundang-undangan. Ada yang tahu apa itu peraturan perundang-undangan? Kalian bisa menjawab menggunakan bahasa kalian sendiri. Ayo dibuka bukunya. Ada yang tahu Hesti? Apa itu Hesti, Nak? Peraturan perundang-undangan? Aturan? Boleh. Apalagi teman-teman yang lain? Hairul, apa Nak? Hukum? Boleh. Apalagi? Tata tertib? Boleh. Nah, peraturan perundang-undangan adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu kita akan masuk ke materi tata urutan peraturan perundang-undangan. Ternyata
Undang-undang itu tidak hanya UUD 1945 saja, ada banyak tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ibu punya sesuatu untuk kalian. Kalian mohon izin Ibu. Apakah kelihatan dari belakang? Ada yang tahu ini apa? Benar sekali, piramida. Piramida itu ada di negara mana? Negara Mesir. Benar sekali. Ada yang sudah pernah ke Mesir? Belum ada. Ibu doakan ya. Nah, kalau kalian menjadi orang yang sukses, kalian bisa berkeliling dunia sampai ke Mesir. Nah, apa ini? Ibu namakan ini adalah pita pedang. Piramida tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, isinya adalah tata urutan perundang-undangan. Bisa dilihat, yang belakang bisa lihat? Bisa? Bisa. Terima kasih, semangatnya luar biasa kelas 8A. Nah, ada berapa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ada berapa anak-anak? Pintar, benar sekali. Ada 7. Coba yang paling puncak. Yang menduduki puncak piramida. Ini berarti sumber hukum tertinggi di Indonesia ada apa anak-anak? Pintar sekali. Ada UUD 1945. Bawahnya lagi, tata urutan yang kedua ada ketetapan MPR. Benar sekali. Yang ketiga, undang-undang atau Perpu. Benar sekali. Lalu bawahnya lagi, PP, benar sekali, yaitu peraturan pemerintah. Bawahnya lagi ada apa anak-anak? Benar sekali, peraturan presiden. Bawahnya peraturan presiden adalah apa lagi anak-anak? Benar sekali, ada perda provinsi. Nah, yang menduduki tata urutan paling bawah anak-anak ada apa? Benar sekali, yaitu perda kabupaten atau kota. Pintar sekali. Jadi sekarang sudah tahu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Kalian sudah mengetahui tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tata urutan paling tinggi ke tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling rendah. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Di sini, di LKPD ini, yaitu lembar kerja peserta didik, Ibu akan menyajikan suatu masalah. Masalah berbentuk pertanyaan uraian. Ibu sudah membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silahkan diambil LKPD-nya. Terima kasih. Semuanya sudah mengambil LKPD. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Terima kasih. Sekarang dibuka LKPD-nya. Nah, di sini Ibu cantumkan petunjuk kegiatannya. Silahkan dibaca dengan teliti. Jika ada yang kurang paham, ada kesulitan, silahkan langsung bertanya ke Ibu. Nah, setelah itu lembar setelahnya ada identitas. Jangan lupa ya ditulis identitasnya. Jangan lupa ditulis nama-nama kelompoknya. Sudah? Kalau sudah, ada 3 soal yang harus kalian pecahkan hari ini. Ibu memberikan waktu 40 menit. Setelah waktu 40 menit, silakan masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Kelompok yang lain mengajukan pertanyaan atau boleh memberikan tanggapan, masukan, atau sanggahan boleh. Paham? Iya? Paham? Silakan dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya. Waktu 40 menit dari sekarang. Anak-anak, Ibu tidak hanya menilai hasil pelajaran, hasil diskusi kalian ya, Ibu juga akan menilai keaktifan kalian dalam kelompok. Jadi aktif ya, belajar mengungkapkan pendapatnya. Jangan takut, tidak apa-apa. Waktu kurang 5 menit anak-anak, kelompok 1, ada kendala? Tidak ada? Semuanya tidak ada? Kelompok 2? Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, tidak ada. Nah, waktu sudah habis anak-anak, sudah menunjukkan pukul 9.30. Nah, silahkan, Ibu tidak akan menunjuk kelompok mana yang akan maju presentasi dahulu.
silakan. Nah, kelompok 3 sudah presentasi. Apakah ada kelompok lain yang mau bertanya? Kelompok 2, silakan. Nah, sudah ditanggapi dengan apik oleh kelompok 3. Nah, tidak terasa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 sudah maju ke depan. Ibu senang sekali. Kegiatan pelajaran hari ini berjalan dengan interaktif. Ibu senang sekali. Sebelum Ibu menuju ke penutup, Ibu mau bertanya dulu, Hairul, kenapa dari tadi kok lemah, lesu? Kenapa kok sepertinya sakit-sakit kah, Nak? Oh tidak, Ibu tanya ya. Iya, yang semangat. Hairul, coba sebutkan ada berapa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Ada berapa? Ada 5. Benar atau salah anak-anak? Ada berapa? Ada 7. Coba Hairul sebutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Apa Hairul? Benar sekali, UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau perpu. Apalagi Hairul? Peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten atau kota. Ternyata Hairul walaupun lemas hari ini tapi masih bisa memahami pelajaran ya. Yang semangat ya Hairul ya. Lain kali semangat ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran Ibu pada hari ini. Apakah ada yang berani memberikan kesimpulan? Ada? Ada? Siapa? Elia. Elia, iya silakan Elia. Benar sekali apa yang disimpulkan oleh Elia, bahwa Indonesia memiliki tata peraturan perundang-undangan, dimulai dari hierarki paling tinggi ke hierarki paling rendah. Nah, kita sebagai warga negara harus mentaati peraturan perundang-undangan agar apa? Agar tercipta kehidupan yang rukun dan tertib. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Minggu depan kita akan melakukan kegiatan yang lebih menyenangkan lagi. Yaitu apa? Kita akan melakukan proyek, yaitu membuat gambar mind mapping. Hah? Gambar mind mapping itu apa, Bu? Gambar mind mapping silahkan kalian searching dulu di internet. Mind mapping itu apa? Cari mind mapping yang kreatif. Tentunya harus sesuai dengan konten materi kita minggu depan. Materi kita minggu depan apa? Yaitu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Silahkan dari rumah kalian bawa alat tulis, penggaris, pensil, warna, krayon juga boleh. Paham? Apa ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Ibu Bupati datang bertamu, datang sendiri ketika fajar. Jika ingin mendapat ilmu, rajin-rajinlah dalam belajar. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Rudotun ya. Terima kasih Bapak. Nah Bu, saya akan mengecek saja apakah apa yang sudah dilakukan Ibu ini Ibu pahami gitu ya. Siap. Kalau selama penampilan tadi itu Ibu bisa menyebutkan TPACK-nya yang Ibu tampilkan apa saja? TPACK yang saya tampilkan tadi, saya sudah menampilkan slide PPT berupa materi peraturan perundang-undangan, dan di slide PPT tersebut saya sudah menyisipkan video menyanyi Bapak. MP4 baik, ya. berupa video menyanyi Maju Tak Gentar. Ya. Tadi juga sudah ditampilkan Bu Rudotun ada alat peraganya ya yang bentuk piramidal. Nah, kalau saya boleh menyarankan justru tata urutan yang Ibu wujudkan dalam bentuk piramidal tadi itu bisa menjadi PJBL siswa, Bu. Siap. Jadi Ibu menampilkannya di PowerPoint aja. Nanti terus itu menjadi proyeknya anak-anak gitu ya. Membuat poster atau piramidal tadi gitu ya. Jadi menjadi hasil karya siswa gitu kan. Jadi itu nanti bisa itu dibuat seperti itu ya. Jadi apa namanya itu Ibu menampilkannya biasa aja di PowerPoint gitu ya, atau urutan. Tapi kemudian itu menjadi proyek bagi siswa. Ya. Kalau nggak salah Ibu kan menggunakan model apa ini? Model PBL, pembelajaran apa? Problem PBL. Oke ya.
Ya, PBL ada kasus-kasus ya permasalahan yang diberikan dalam kelompok. Tapi kelompok ini Ibu juga bisa nanti meningkatkan dengan model tambahan. Misalnya kelompoknya itu kelompok jigsaw misalnya gitu ya. Jadi untuk memfasilitasi diskusinya maksudnya ya. Jadi ada PBL, ada PJBL, tapi juga bisa membuat variasi dengan model yang lain ya untuk proses diskusinya misalnya ya. Kalau jigsaw itu kan ada tutor teman sebaya gitu kan. Jadi ada anak yang pinter ngajari teman-temannya. Kalau misalnya tugasnya itu sifatnya berbeda-beda, itu bisa menggunakan STAD seperti itu ya. Oke. Nah, ini terakhir itu Ibu menyadari teori belajar yang Bu Rodon gunakan untuk kali ini apa? Teori belajarnya? Teori belajar konstruktivisme. Oke, baik ya. Jadi, bagus ya. Sudah sangat paham. Baik, saya kira bagus ya penampilan Bu Rodon hari ini. Saya mengapresiasi kesiapannya juga untuk PPL. Saya pikir sudah cukup bagus ya. Silakan Bu Marwia. Ya. Ibu mohon izin masih termute, Ibu. Ya, tadi saya bilang Prof, mudah-mudahan ditutup dengan yang bagus ya. Yang terakhir, ternyata betul ya, betul apa yang saya tadi ngobrol sama Prof Hardoko, alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah guru pamong mahasiswa kita di PPL KKN PPL. Kebetulan saya dosen pembimbingnya Prof di SMP 15 ya. Jadi betul-betul Ibu Rotul juga dalam mengajarkan mahasiswa kita, ya alhamdulillah pendekatannya juga bagus. Jadi ya itulah kerjasama yang bagus, dan ternyata baru saya lihat Ibu Rotul di sini tampil. Kalau saya tidak dikasih tahu sama Rodik bahwa itu guru pamong saya. Ya saya tidak terlalu banyak komentar karena saya lihat sudah bagus. Ya, makasih Prof. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Marwia. Begitu ya, Bu Rodon. Jadi sudah ada persiapan ya untuk PPL nanti. Baik. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu Bu Rodon ya. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama ya. Silakan ya, boleh meninggalkan ruangan ini dan terus berkarya ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf tadi atas ya. Jangan puas dengan apa yang Ibu dapatkan sekarang, supaya nanti kelanjutannya lebih bagus lagi Bu ya. Oke. Ya. Ya Bapak. Ya. Selamat ya Bu. siang. Silakan. Ya, selamat siang Bu. Baik.